Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3, yaitu amitosis atau pembelahan biner, mitosis yang ditandai dengan tidak terjadinya pengurangan jumlah kromosom, dan meiosis yang ditandai dengan terjadinya pengurangan jumlah kromosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelahan amitosis yang terjadi pada bakteri. Kromosom bakteri akan menempel pada membran. Bagian DNA kromosom yang menempel nantinya akan mengalami replikasi. Setelah mengalami replikasi, sel mulai membelah hingga terbentuklah 2 sel anakan. Sebelum saya menerangkan pembelahan sel lebih lanjut, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus sel. Seperti yang terlihat pada gambar, pembelahan sel mitosis memiliki durasi yang sangat singkat dibandingkan siklus sel yang lainnya. G1, S, dan G2 merupakan 3 tahapan dari interfase. Sebelum terjadinya pembelahan mitosis, sel akan mengalami interfase terlebih dahulu. Pada tahap ini, sel akan mengalami replikasi DNA dari 1 salinan menjadi 2 salinan. Saat tahap G1, belum terjadi proses replikasi. Kemudian, pada tahap sintesis atau S, DNA inti mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 salinan DNA. Dan tahap G2, replikasi DNA telah selesai. Sel siap untuk melakukan proses pembelahan. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut dengan diploid. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir dari pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Seperti yang terlihat pada gambar, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari masing-masing tahap. Yang pertama, pada tahap profase, kromatid menebal sehingga dapat diamati dengan jelas dan terdiri atas 2 kromatid identik yang masih terikat pada kromosom. Yang kedua, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Yang ketiga, setiap sentrosom memiliki sepasang badan silindris kecil yang disebut dengan sentriol. Yang keempat, serat protein panjang atau mikrotubulus akan membentuk benang-benang spindal yang membentang dari satu kutub ke kutub yang lain. Benang-benang tersebut berfungsi sebagai menarik kromosom ke tengah inti sel. Ciri-ciri pada tahap metafase yang pertama adalah kromosom mulai berjajar di bidang ekuator. Kemudian mulai tersusun benang-benang spindal yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan pada ujung lainnya melekat pada pembelahan sel yang arahnya berlawanan. Kemudian sentriol saling berjauhan dan berada di kutub yang saling berlawanan. Dilanjutkan ciri-ciri dari tahap anafase, yang pertama adalah kromosom ditarik sentriol ke arah kutub. Dan yang kedua, kinektor yang masih melekat pada benang spindal berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang. Terakhir, ciri-ciri dari tahap telofase yaitu kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Membran inti terbentuk kembali di sekitar 2 kelompok kromosom yang terpisah. Sel anak yang dihasilkan masing-masing berisi 1 sentrosom dan 1 pasang sentriol. Dan yang terakhir, benang-benang lenong menghilang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Hal ini terjadi karena pada proses pembelahan terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Itu sebabnya pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis terjadi melalui 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan-tahapannya. Berdasarkan gambar, ciri-ciri tahap profase 1 meiosis adalah kromatin menebal membentuk kromosom dan terbentuk pasangan kromosom atau kromosom homolog. Nukleus dan membran inti menghilang. Masing-masing sentrosom dan sentriol bermigrasi ke arah ujung sel. Sel pasangan tunggal sentral diposisikan pada setiap sel tiang. Serat spindal menempel pada sentromer. Sister kromatid sangat dekat sehingga sulit untuk dibedakan. Benang-benang kromosom homolog atau bivalen melekat erat. Masing-masing bivalen terdiri dari 4 benang kromatid dan terjadi pembentukan chiasmata pada bivalen.
Ciri-ciri pada tahap metafase 1 meiosis adalah pasangan kromosomnya berjejer di bidang ekuator dan terbentuknya benang-benang spindel. Ciri-ciri tahap anafase 1 adalah kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan tanpa memisahkan sentromer. Benang spindel dan seluruh isi sel memanjang ke arah kutub. Ciri-ciri pada tahap telfase 1 adalah kromosom berubah menjadi kromatin dan berpisah menuju ke kutub yang berlawanan, sehingga dari sel diploid menjadi haploid. Jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah sel kromosom induknya. Membran inti mulai terbentuk. Sentrosom berubah menjadi sentriol, benang gelendong tidak terlihat lagi. Memasuki pada tahap meiosis kedua, berdasarkan pada gambar dapat kita ketahui ciri-ciri tahap profase 2 meiosis. Yang pertama, kromatin berubah lagi menjadi kromosom, membran intinya lenyap, dari sentriol terbentuk serat gelendong, benang gelendong terbentuk di setiap kutub. Ciri-ciri pada tahap metafase 2 meiosis. Pertama, kromosom berjejer di bidang ekuator. Benang-benang spindel mulai terbentuk, sentriol berada di kutub yang berlawanan. Ciri-ciri tahap anafase 2 meiosis. Yang pertama, kromosom memisahkan diri menjadi kromatid dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, benang spindel bertambah panjang. Yang terakhir, ciri-ciri pada tahap telofase 2 meiosis adalah benang-benang kromatid berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran inti mulai terbentuk kembali, benang spindel menghilang. Pembelahan sel secara mitosis dan meiosis ternyata juga terjadi pada peristiwa gametogenesis loh. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel-sel spermatozoa yang terjadi dalam organ kelamin jantan. Proses ini dimulai dari membelahnya sel spermatogonium secara mitosis dan sel-sel induk spermatogonium menjadi spermatosit primer. Kemudian, sel spermatosit primer akan mengalami pembelahan sel meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Setelah itu, sel spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan sel meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel spermatid. Sel spermatid tersebut akan mengalami perubahan nukleus dan sitoplasma yang nantinya akan membentuk 4 sel sperma yang fungsional. Selanjutnya, pembelahan sel pada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum dalam ovarium. Dimulai dari tumbuhnya sel oogonium menjadi oosit primer atau oogonium bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami meiosis 1 dan membentuk 2 sel yang berukuran berbeda, yaitu oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar yang berukuran kecil. Kemudian, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan sebuah ovum yang fungsional dan 3 badan polar yang kedua yang non-fungsional. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.